Inilah doa kami dari hati kami yang terdalam, ya Tuhan. Kami haus akan firman Tuhan. Karena kami sadar dan kami akui firman Tuhan adalah makanan buat rohani kami. Sehingga kami butuh firman Tuhan setiap saat untuk mengenyangkan dahaga jiwa kami, kelaparan jiwa kami, supaya kami bisa bertumbuh, iman kami semakin dewasa, dan kami juga semakin kuat menghadapi berbagai macam tantangan pergumulan dalam hidup ini. Karena firman Tuhan berkuasa mengarahkan kami, mengajar kami, mengoreksi kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami siap untuk dengarkan sabda-Mu. Kami mohon Tuhan, bawalah terus segenap jiwa kami tertuju kepada Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu dengan puji-pujian dan doa. Dan bawalah terus segenap hati kami menyembah Tuhan, juga ketika kami dengarkan sabda Tuhan. Karena kami percaya, hanya ketika kami dekat dengan Tuhan sajalah kami mendapatkan ketenangan, sukacita sejati, damai sejati yang dunia tidak pernah bisa berikan kepada kami. Kami mohon Tuhan, kuasailah hati kami, pikiran kami, dan juga untuk hamba-Mu, Engkau juga yang akan menguasai hati pikiran serta lidah bibirnya, sehingga apa yang disampaikan bukanlah buah pikirannya belaka, tetapi seturut dengan kebenaran firman Tuhan saja. Inilah doa kami. Kami percaya Tuhan selalu mendengar doa kami, yang kami alaskan dengan penuh syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penebus kami, Gembala kami yang baik. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Apa kabar orang-orang pilihan Tuhan yang dikasihi Tuhan? Haleluya. Shalom aleichem. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini kembali saya bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara secara khusus menyampaikan firman Tuhan. Ngomong-ngomong, apa Bapak Ibu Saudara masih kenal saya? Soalnya tadi Ibu Anggreni nggak kenal saya. Dari jauh dia siapa ya katanya. Ya, sekarang udah kenal Ibu ya. Ya puji Tuhan, mungkin ada perubahan, apakah saya makin gemuk gitu, atau karena rambutnya sudah habis, nggak ada lagi yang hitam, tinggal yang putih karena sudah meninggalkan dunia hitam. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, yang judulnya adalah bertekun dalam penantian. Tadi kita sudah baca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kita akan lihat lagi bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Mereka baru saja kembali dari Bukit Zaitun. Ada apa di Bukit Zaitun? Apa yang terjadi di sana? Sehingga mereka dikatakan baru saja kembali dari Bukit Zaitun. Ngapain mereka di sana? Ada apa di sana? Hah?
Mereka kembali dari mana? Oh, pada diam nih. Tanggal 9 kemarin kita merayakan apa? Waduh, baru 2 hari udah lupa semuanya kan. Merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Itulah yang diperingati oleh kita dan juga murid-murid waktu itu baru saja kembali dari Bukit Zaitun karena baru saja mereka itu berpisah dengan Yesus Kristus yang naik ke sorga. Saya percaya kita sudah belajar ya intinya daripada kenapa Yesus naik ke sorga. Kenapa? Ada 3, yaitu pertama misinya sudah selesai di bumi. Ya. Yang kedua menyediakan tempat di sorga. Yang ketiga supaya ia mengutus Roh Kudus. Saya percaya ketiganya sudah dikhotbahkan supaya kita terus ingat bahwa inilah kenapa Yesus itu naik ke sorga. Sebetulnya sih murid-murid mungkin mereka pikir, saya juga pikir lebih baik Yesus tinggal bersama mereka. Tapi justru lebih baik Yesus ke sorga. Karena dia pergi untuk apa? Untuk menyediakan tempat buat kita. Dan juga apa? Dia akan mengutus Roh Kudusnya untuk tinggal bersama kita untuk selama-lamanya. Nah sekarang tadi kita baca juga mengenai Bukit Zaitun itu letaknya seperjalanan Sabat dari Yerusalem. Berapa sih jaraknya antara Bukit Zaitun sama Yerusalem sehingga disebut itu seperjalanan Sabat? Nah kata seperjalanan Sabat itu adalah menentukan berapa jauh jarak yang mereka tempuh. Nah di dalam Alkitab itu seperjalanan Sabat itu jaraknya itu 1.800 meter atau kira-kira 1,8 kilometer atau 1 mil. Dari mana ukuran ini dapat? Harus seperjalanan Sabat jauhnya. Dari mana? Berdasarkan jarak terjauh dari kemah Bani Israel ke kemah pertemuan. Nah, dulu itu Bani Israel itu ketika dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, itu tiap kali mereka itu pergi selalu mereka mengangkut kemah-kemah mereka. Termasuk juga itu kemah tabernakel, kemah bait suci yang mereka dirikan setiap kali mereka itu juga berkemah di sana. Dan mereka berkeliling, berkemah di sekeliling daripada kemah pertemuan itu atau disebut tabernakel itu. Dan jaraknya itu ya selalu itu kira-kira adalah di mana mereka itu bisa tempuh hanya pada waktu hari Sabat. Jadi hari Sabat itu mereka hanya boleh berjalan jaraknya itu ke rumah Tuhan. Gak boleh lebih daripada itu. Itu makanya disebut seperjalanan Sabat. Jadi jarak antara kemah-kemah mereka yang paling jauh kepada kemah pertemuan, tempat mereka beribadah. Nah itulah yang dimaksud dengan seperjalanan Sabat. Ya. Nah kemudian kalau kita lihat juga itu peta daripada ya zaman dulu Yerusalem. Ini kalau Bapak Ibu lihat ya. Ya mungkin nggak bisa sampai ke situ. Itu sebelah kanan itu kan Mount of Olives itu Bukit Zaitun. Sebelah kiri itu yang ada lingkaran merah itu adalah itu Bait Allah di situ. Itu Yerusalem. Jadi dekat sekali seperjalanan Sabat itu kira-kira 1,8 kilometer ya. Yang memang biasa itu tidak boleh ditempuh lebih dari itu kalau hari Sabat. Nah sekarang kita akan lihat yang berikutnya ayat yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, Yerusalem maksudnya, naiklah mereka ke ruang atas. Tempat mereka menumpang, mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Jadi komplit, cuma minus siapa? Minus siapa? Minus Yudas Iskariot. Ya, harusnya jumlah mereka itu 12, tapi mereka di sini 11. Tapi nanti kita baca pada perikop berikutnya, dipilihlah seorang yang menggantikan Yudas. Siapa namanya? Siapa namanya? Matias. Kayaknya kita mesti baca Alkitab terus ini ya kan, supaya bisa ngikutin semua. Sebab kadang-kadang jangan sampai juga ya karena nggak baca Alkitab, pendeta khotbah, kadang-kadang juga orang nggak bisa ngikutin. Saya mau cerita sedikit ya kalau gitu. Kan satu ketika ya ada seorang pendeta konsulen, ya, dia diutus untuk pergi melayani di sebuah desa gereja kecil yang nggak ada pendetanya. Sampai tiba di sana, dia juga ngajar sekolah minggu. Waktu dia ngajar sekolah minggu, dia sedang cerita tentang suatu kejadian ketika orang Israel itu mau memasuki tanah perjanjian. Di situ dia harus memasuki tembok Yeriko.
Lalu kemudian pendeta itu sebagai guru sekolah minggu waktu itu juga bertanya, anak-anak, coba Om mau tahu siapa sih yang meruntuhkan tembok Yeriko? Siapa yang merubuhkan tembok Yeriko? Anak-anak semua diam, nggak ada yang berani jawab. Ya. Terus begitu mulai ada satu anak berani, nggak tahu Boksu. Yang lain juga nggak tahu Boksu, nggak tahu Boksu, nggak tahu Boksu. Wah, ini pendeta agak sedikit juga kayaknya tersinggung. Ya, ini kok bisa nggak tahu siapa yang merubuhkan tembok Yeriko? Kemudian ketika habis sekolah minggu, dia ketemu dengan majelis-majelisnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tanya, tadi saya ngajar sekolah minggu, ini yang ngajar sekolah minggu itu tiap minggu siapa? Kok sampai anak-anak ini nggak tahu siapa yang merubuhkan tembok Yeriko? Saya tanya siapa yang merubuhkan tembok Yeriko, mereka bilang nggak tahu. Lalu akhirnya majelis semua, Pak Pendeta, maaf nanti kita berunding dulu ya katanya. Rapat kecil majelis semuanya. Habis rapat selesai, lalu kemudian datanglah mereka kepada pendeta itu. Pak Pendeta, kami sudah selidiki, kami sudah tanya semua anak-anak semua juga. Mereka tidak tahu siapa yang merubuhkan tembok Yeriko. Memang nggak ada yang tahu siapa yang merubuhkan tembok Yeriko. Tapi kalau ada yang merubuhkan, kita ganti Pak Pendeta. Ngerti maksud cerita ini? Jadi betul-betul mereka nggak tahu siapa yang merubuhkan tembok Yeriko. Karena apa? Karena ngajar sekolah minggunya itu mungkin juga nggak tuntas, nggak jelas, cuma hasil cerita saja. Nah ini kebetulan saya di sini pas kebetulan ingat cerita ini mengajar kepada Bapak Ibu juga supaya kita itu juga baca Alkitab supaya kita ngerti kronologis apa yang terjadi di dalam Alkitab. Waktu saya mau masuk sekolah di Tiranus, ya, di Institut Alkitab Tiranus di Bandung, waktu itu saya ada kesempatan untuk mau sekolah, udah lama sekali itu. Lalu kemudian dites. Saya pikir ditesnya itu teologi, karena kan saya udah sekolah teologi sebelumnya, ya kan. Ditesnya pasti sekolah teologi nih, mengenai hal-hal teologi. Ditanya tuh bukan itu, tanya semua tentang siapa nama istri Abraham. Bayangin coba, siapa nama anak-anak Yakub? 12 kan anak itu. Jadi harus hafal semuanya. Jadi yang dites tuh bukannya pengetahuan teologi, tapi pengetahuan Alkitab. Ya, jadi penting untuk Bapak Ibu Saudara juga semuanya, ya, baca Alkitab tiap hari, ya, supaya kita juga punya wawasan, mengerti, ya, apa ketika kita membaca tentang Nuh, siapa anak Nuh? Siapa anak Nuh? Siapa anak Nuh? Kalau door prize mungkin waktu itu orang siap-siap gitu kan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan, ya. Pasal 4, pasal 1 Kisah Rasul ayat 14 sekarang. Ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus. Mereka semua bertekun dengan sehati. Dan yang menarik adalah di sana di samping perempuan-perempuan termasuk juga ibu Yesus, itu Maria, ada saudara-saudara Yesus. Menarik untuk saya juga langsung juga saya ingin coba ya betul-betul kita dalami ini sedikit. Saudara-saudara Yesus itu coba bayangkan, dia punya kakak tiri ya, Yesus. Ya. Awalnya mereka ini tidak mau percaya Yesus itu Tuhan, saudaranya. Dibesarkan sama-sama. Sama-sama juga mereka jadi anak tukang kayu. Yusuf mungkin juga sama-sama juga membantu ayahnya Yusuf dalam mengerjakan hal-hal dengan perkayuan. Tetapi dikatakan dia adalah Mesias. Bayangkan orang Yahudi sampai sekarang nggak mau percaya Yesus itu Mesias. Sebab mereka pikir bahwa Mesias itu harusnya adalah yang datang sebagai raja. Akan memulihkan kerajaan buat Israel. Bukan Mesias yang mati di kayu salib. Bukan itu. Nah demikian juga buat saudara Yesus waktu itu mereka pikir, apakah saudara saya betul-betul Mesias? Apakah dia betul-betul Tuhan yang jadi manusia, yang mau menyelamatkan dosa umat manusia? Tetapi pada akhirnya kita lihat di sini mereka semua percaya Yesus adalah Tuhan.
Walaupun saudara tiri. Nggak mudah memang. Tetapi itulah ya, kita lihat bagaimana pekerjaan Tuhan sehingga membuat juga mereka akhirnya percaya. Termasuk salah satunya Yakobus yang menulis surat Yakobus itu. Yang sering kita baca juga surat-suratnya yang disampaikan oleh Yakobus. Nah, sekarang kita lihat kenapa sih mereka bertekun. Bertekun dalam penantian. Ya. Pertanyaannya apa yang mereka nantikan itu? Tentu saja itu. Apa yang mereka nantikan? Bertekun dalam penantian. Apa yang mereka nantikan? Ya. Apa yang mereka nantikan? Apa yang mereka nantikan? Menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Yesus datang kedua kali bukan sebagai juru selamat. Yesus datang kedua kali nanti sebagai hakim dan sebagai raja yang akan memerintah. Mereka menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali sesuai dengan apa yang mereka dengar dari malaikat Tuhan ketika Yesus terangkat ke sorga. Kisah Para Rasul pasal 1:11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Itulah pesan yang mereka dapatkan sehingga itu juga mereka mempunyai pengharapan. Yesus akan datang kembali. Persis sama seperti ketika dia naik, demikian juga dia akan datang. Artinya di mana Yesus akan nanti ketika datang kedua kali? Di mana? Naiknya di mana? Di Bukit Zaitun. Karena dikatakan cara yang sama seperti kamu dia naik ke surga, jadi Yesus akan turunnya di mana? Bukan di Kelapa Gading. Ya. Tapi di Bukit Zaitun. Lalu kemudian banyak orang kata, waduh kita di Kelapa Gading, pada bisa lihat Yesus di Bukit Zaitun dia turun. Teknologi sekarang udah bukan lagi zaman tahun ketika kita mungkin masih baru lahir. Teknologi sudah berkembang pesat. Sekarang dengan teknologi sekarang ini kita bisa berkomunikasi, bisa melihat orang yang jauh dari kita. Betul kan? Kita bisa konferensi, bisa meeting dengan orang dari berbagai negara dengan hanya dalam waktu kesempatan yang sama. Waktu berbeda memang. Tapi pada waktu itu kita bisa bersama-sama berada hanya dengan teknologi yang nama itu Zoom Cloud Meeting. Kalau sekarang ini manusia bisa buat seperti itu, pasti semua akan bisa buat juga yang lain. Dan juga kedatangan Yesus itu pasti akan diketahui oleh semua orang. Sekarang ini kejadian yang terjadi di Irian di Papua, yang dulu mungkin kita nggak pernah dengar beritanya, dalam waktu hitungan detik itu semua akan kita dengar infonya. Apa yang terjadi semua dimanapun juga sekarang ini, dalam waktu hitungan detik semua tersiar kabarnya. Dengan teknologi. Jadi makanya kalau kita ragukan kalau Yesus datang kedua kali, kita nggak bisa lihat siapa bilang. Ya. Semua pasti bisa lihat. Ya. Dan yang penting adalah kalau kita juga adalah orang percaya yang sudah betul-betul menanti-nantikan Tuhan, berjaga-jaga, itu akan menyongsong Tuhan di angkasa. Kita nggak tinggal di bumi, kita menyongsong Tuhan di angkasa. Maka itu, ya. Harapkan, ya, bertekun menantikan kedatangan Tuhan. Lalu kita baca juga di dalam Matius pasal 24, ya, ini juga janjinya mengenai kedatangannya yang kedua kali. Matius 24 ayat 30-31. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat. Perhatikan, semua anak manusia di bumi akan melihat. Anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi semua orang bisa melihat. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya.
dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung-ujung yang satu ke ujung langit yang lain. Itu yang terjadi. Semua orang bisa melihat Yesus datang kedua kali. Nah, sekarang kita akan sampai kepada apa artinya bertekun dalam penantian. Kita sudah tahu bahwa sekarang kita tahu bahwa murid-murid itu bersatu hati, bertekun, berdoa untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena mereka sudah dapat pesan. Sebelum Yesus juga dia disalib, dia sudah berpesan tentang hal ini. Dan ketika dia naik ke surga, malaikat Tuhan juga katakan yang sama, bahwa dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi mereka semua terus berharap, bertekun dalam penantian. Apa artinya bertekun dalam penantian? Bertekun, kata bertekun itu kita akan sampai kepada kata bertekun ya. Bertekun itu berarti apa? Berharap, bersiap sedia, berjaga-jaga, bersabar menantikan kedatangannya. Ya. Jadi itu kumpulan kata-kata berharap, penuh harap, ya. Bersiap sedia, berjaga-jaga, dan juga bersabar ya dalam menantikan kedatangan. Kita lihat kata tekun. Tekun itu apa sih? Tekun adalah sikap mental yang ditandai oleh kesabaran. Jadi orang yang tekun itu berarti orang yang sabar, gigih dalam mengejar tujuan atau melakukan suatu aktivitas. Jadi kalau kita itu orang yang bertekun, kita itu orang yang sabar, gigih, terus saja. Ya, gagal, bangkit lagi. Coba lagi. Masih belum bisa, coba lagi. Itu namanya tekun. Nah, yang dimaksud kata tekun juga dengan hal menantikan kedatangan Tuhan seperti itu. Jangan kita berpaling kepada yang lain, terus kita berharap hanya kepada Tuhan. Percaya hanya kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, dan kepada rencana Tuhan yang indah yang akan digenapinya. Itu maksud daripada kata tekun. Jadi orang yang tekun akan tetap fokus ya, dan berusaha keras meskipun menghadapi hambatan atau kesulitan. Ujian iman itu akan terus kita alami dalam hidup ini. Supaya kita itu goyah. Supaya kita tidak percaya. Supaya kita tidak berharap lagi kepada Tuhan. Setiap persoalan hidup itu seringkali membawa kita untuk kita juga mungkin bisa tawar hati, kecewa. Dan mungkin kita bisa meninggalkan Tuhan. Ada orang yang karena belum mendapatkan apa yang didoakan, yang diharapkan, mulai tawar hati, mulai kecewa. Dan mulai juga mereka dikit-dikit mengeluh, menggerutu. Dan mulai juga nggak ke gereja. Mulai jarang berdoa sendiri. Itu yang terjadi dengan orang yang tawar hati, kecewa. Karena mereka sudah kalah ketika mereka menghadapi berbagai macam ujian pencoba. Maka itu ya, kita harus terus bertekun. Cara bertekun bagaimana kita bersiap sedia. Berharap dengan cara bagaimana? Mari kita baca. Nah, ini surat yang ditulis oleh salah satu daripada saudara Tuhan Yesus, saudara tiri Tuhan Yesus, yaitu Yakobus ya. Pasal 5 ayat 7 dan 8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Luar biasa. Yakobus yang saudara Tuhan Yesus ini, ya saudara tirinya ini tadinya nggak percaya, tapi dia sekarang berkata, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Itulah artinya bertekun dalam penantian. Sabar. Apakah murid-murid yang bersabar itu, bertekun itu, mereka waktu itu juga langsung mendapatkan bahwa Yesus datang kedua kali? Tidak, sampai sekarang belum datang. Ya kan? Tapi dikatakan kedatangannya sudah dekat. Rasul Petrus juga katakan kepada jemaat di diaspora, di Asia Kecil yang tersebar di mana-mana. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Rasul Paulus katakan juga kepada semua jemaat, baik itu yang di Kolose, di Filipi. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, kalau waktu itu dikatakan sudah dekat, bagaimana dengan sekarang?
Itu waktu itu sekitar tahun 60-an Masehi. Sekarang tahun berapa? 2024. Jadi sudah berapa tahun itu? 1960 tahun kira-kira. Kalau waktu itu dikatakan sudah dekat, kalau sekarang ini dekatnya sampai di mana? Mungkin kalau misalnya ini adalah ukurannya, kalau waktu itu dikatakan dekat itu mereka masih di sini, sekarang dekatnya ini sudah sampai sini nih, ya, dekatnya. Tapi kita nggak tahu memang, dan kita nggak perlu tahu, nggak perlu kita hitung-hitung kapan Yesus datang. Kan suka ada tuh, ya, yang ngajarin, ya, dengan rumus-rumus, ya, dengan angka-angka. Kemudian mereka tetapkan, oh ini Yesus datang kedua kali. Kayaknya saya pernah khotbah dulu di sini juga mengenai hal kedatangan yang kedua kali. Ya, dan saya juga coba terangkan ada beberapa juga, ya, orang-orang yang mencoba untuk, ya, merumuskan, menemukan tanggal-tanggal di mana Yesus akan datang, tapi semuanya gagal. Ketika gagal mereka katakan, oh Yesus delay, kayak pesawat aja kan, delay, jadi ditunda nanti dikasih lagi tanggal berikutnya. Bapak Ibu, nah ini Yesus makanya memberikan contoh, ya, dalam perumpamaan, ya, mengenai hal berjaga-jaga, berharap, bersedia. Ada 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis-gadis yang bodoh itu dalam Matius pasal 25 ayat 1-13. Maka saya katakan saya pernah khotbah di sini, ya. Ya. Ini saya ambil dari apa yang saya pernah khotbah di sini, ya. Ya. Nah, di dalam perumpamaan ini, ya, apa dikatakan? Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ya. Gadis-gadis orang bijaksana, yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Itu bedanya. Ya, dikasih perumpamaan bahwa 5 gadis bodoh bawa pelita tapi nggak ada minyak. Tapi kalau yang bijaksana bawa pelita tapi bawa minyak dalam buli-bulinya. Jadi itulah arti bijaksana. Jadi apa maksudnya? Nah di sini, ya, kata bertekun itu juga sama dengan berjaga-jaga. Ya, terus berharap dengan penuh kesabaran, dengan memelihara iman kepada Kristus dan melakukan firman-Nya seperti 5 gadis yang bijaksana tadi. Ya, dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 firman Tuhan berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi ketekunan itu harus disertai dengan kita bagaimana hidup kita itu selalu menuruti perintah Allah dan juga selalu pelihara iman. Nah itulah yang membuat kita juga ini bisa bertekun. Tanpa kita turut perintah Allah dan pelihara iman, sulit untuk kita bisa bertekun bersabar sebab kita akan jadi tidak fokus lagi pasti. Pasti kita akan melihat kepada yang lain, lihat ke kiri, ke kanan. Kita coba untuk juga akhirnya condong ke kiri, condong ke kanan. Kita nggak fokus. Karena nggak fokus, karena kita kurang pelihara iman, kita mudah tergoda, terpengaruh, dan akhirnya kita terlindas oleh zaman. Akhirnya kita juga mungkin hilang dan tidak lagi percaya Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih Yesus. Nah 5 gadis yang bodoh, tidak berjaga-jaga, tidak melakukan tugasnya dengan baik. 5 gadis yang bijaksana berjaga-jaga, melakukan tugasnya dengan baik. Apa artinya? Yang pertama, 5 gadis yang bodoh itu mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Mendengar firman Tuhan, seperti sekarang ini dengar firman Tuhan tapi hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tidak direnungkan. Kalau kita nama itu kita mau disebut itu merenungkan firman Tuhan, seperti domba itu kan binatang memamah biak. Betul ya? Ketika domba itu makan, maka dia akan juga setelah itu mengunyah kembali berkali-kali. Makanan yang sudah ditelan ke dalam perutnya itu dikeluarkan lagi, dikunyah. Maka itu disebut mamamah biak. Nah itulah arti merenungkan firman Tuhan. Bukan cuma kuping kiri masuk, keluar kuping kanan. Tapi renungkan. Pagi ini saya dengar firman Tuhan tentang bertekun dalam penantian. Apakah saya sudah bertekun? Firman Tuhan katakan bahwa saya harus bertekun. Apakah saya sudah bertekun? Kalau kita sudah betul-betul dengar di firman kita renungkan. Kalau saudara katakan, oh saya belum bertekun ya. Berarti saudara harus berubah. Itu namanya bertobat. Metanoia. Berubah. Ya.
ada perubahan terjadi. Karena kita dengar suara Tuhan, saya sekarang mau bertekun. Oh, tekun itu berarti saya mesti sabar ya. Berarti saya mesti gigih, terus percaya Tuhan, apapun terjadi pokoknya saya percaya Tuhan. Orang mau ngomong apa pokoknya saya percaya Tuhan. Orang mau bilang Yesus itu begini, Yesus begitu. Yang penting saya percaya Alkitab bukan kata orang. Sekarang ini dengan banyaknya informasi ya melalui sosial media, banyak orang yang kadang-kadang bingung. Apalagi dengan ajaran sekarang ini muncul lagi namanya disebut Christian progresif, ya, yang muncul akhirnya membuat juga orang jadi bingung. Kok pelajaran seperti apa ini baru muncul? Itu sudah mulai di Amerika dari dulu. Ya. Gerakan itu adalah gerakan dari orang-orang muda yang tidak mau beragama secara terorganisir. Ya, jadi mereka mau beragama tapi nggak mau pakai aturan. Ya, jadi mereka mau aturan sendiri. Saya mau percaya Tuhan, pokoknya ini Tuhan saya mau hubungan sama Tuhan pribadi, tapi nggak mau pakai aturan. Mereka nggak ngerti Alkitab, cuma semangatnya ada, bukan Roh Kudus tapi semangat doang. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Yesus Kristus, jadi kita harus hati-hati, makanya kita berjaga-jaga itu berarti mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, sebagai penutup, ya, saya mau ajak kita ya naikkan satu lagu, belajar bersama saya, ya, ya, karena ya lagu ini pun saya juga belum begitu mahir, tapi syairnya saya senang. Itu menunjukkan bahwa kita itu betul-betul orang yang bertekun dalam penantian, berjaga-jaga, ya, untuk kita menantikan datangnya Tuhan. Lagunya seperti ini, ya. Ya. Nah, pemusik saya sudah suruh untuk juga siapkan ya supaya kita bisa belajar lagu ini. Saya juga sedang belajar lagu ini. Ya. Coba, ya mulai. Tak lama Tuhan datanglah, persiap dirimu. Sedia nanti datangnya dan nikmatnya penuh. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan ia akan datanglah selaku rajamu. Lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu. Sedia nanti datangnya dan nikmatnya penuh. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan ia akan datanglah selaku rajamu. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Gimana? Wah, luar biasa, langsung udah bisa lagu ini. Ya, rupanya ini lagu udah terkenal juga ya. Ya. Oh iya betul. Sekolah minggu ya, wah ini makanya ini hasil dari sekolah minggu, masih ingat semua lagu-lagu dulu. Ya, lagu-lagu sekolah minggu itu memang pasti diingat sampai sekarang. Coba lagu-lagu yang sekarang muncul nih, lagu kontemporer, sebentaran ada minggu ini, besok udah lupa. Makanya wah kita bersyukur lagu sekolah, kita naikkan ke pujian ini. Ya, kita bangkit berdiri, saya mau tutup, saya punya khotbah juga. Ya. Tak lama Tuhan datanglah. Lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu. Haleluya. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan ia akan datanglah selaku
ulangi dari atas. Lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu, sedia nanti datangnya dan hikmatnya penuh. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan Ia akan datanglah selaku rajamu. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki. Hendaklah engkau jaga-jagalah, engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah. Karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah. Pelita kita harus tetap menyala sampai Yesus datang kedua kali. Artinya kita bertekun, berjaga-jaga, sabar sampai Yesus datang kedua kali. Walaupun mungkin bukan Yesus yang datang, tapi kita yang dipanggil pulang oleh Tuhan menikmati kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami terus punya sikap seperti murid-murid Tuhan Yesus yang selalu bertekun menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bertekun dalam pengharapan, terus berdoa, terus bergaul dengan Tuhan, terus memelihara iman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan ujian, penganiayaan, mereka tetap terus beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami juga untuk selalu mempunyai ketekunan sama seperti murid-murid Tuhan, dan kami juga semua boleh melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus ya Tuhan berdoa untuk juga pelayanan daripada GKRI Kelapa Gading. Berkati semua jemaat, semakin hari mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Secara rohani mereka makin dewasa, dan secara jasmani juga mereka semua dipelihara Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala Jemaat, Pendeta Randy, dan juga Pendeta Moily, dan juga semua rekan-rekan yang melayani bersama-sama sebagai majelis jemaat, sebagai satu barisan untuk bersama-sama meluaskan kerajaan Allah melalui GKRI Kelapa Gading ini. Tuhan berkati semua pelayanan mereka Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penebus kami, Gembala kami yang baik. Amin. Silakan duduk, Bapak. Puji Tuhan.